Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui ibadah mandiri di rumah tangga kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat 24. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saat ini kami dan seisi rumah tangga kami rindu untuk mendengar dan menyambut kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Yesus mengecam beberapa kota. Ada pertanyaan mendasar bagi kita saat mendengar pengajaran Yesus, di mana Yesus mengecam beberapa kota Yahudi, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Bahkan, Yesus bukan hanya mengecam, tetapi Yesus memberikan perbandingan tentang hukuman yang akan diterima oleh kota-kota Yahudi. Bahwa kota-kota Yahudi, hukuman yang akan mereka tanggung di masa yang akan datang, jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada hukuman yang pernah diterima, ditanggung oleh kota-kota kafir seperti Tirus, Sidon, dan terlebih Sodom dan Gomora. Barangkali kita semua ingat bagaimana kengerian hukuman yang diterima oleh kota-kota kafir, yaitu Sodom dan Gomora, kota yang terkenal kejahatannya, baik terhadap Allah maupun terhadap sesamanya. Dan Allah menimpakan hukuman atas Sodom dan Gomora berupa hujan belerang dan api, sehingga Sodom dan Gomora hangus, hancur lebur, dan tidak tersisa. Yesus memberi perbandingan bahwa jika Sodom dan Gomora menerima hukuman yang sangat mengerikan, dan hukuman itu jauh lebih ringan, tidak seberapa dibandingkan hukuman yang akan dialami, diterima dan ditanggung oleh kota-kota Yahudi yang adalah umat Allah, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Hukuman yang akan mereka terima dan tanggung jauh lebih berat, jauh lebih besar. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa? Mengapa Yesus memberitakan kecaman yang berisi hukuman terhadap kota-kota Yahudi jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada kota-kota kafir seperti Sodom dan Gomora yang kengerian hukuman Allah sangat dahsyat? Jawabannya adalah karena kota-kota Yahudi yang adalah umat Allah, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau menerima utusan Allah. Bahkan alih-alih mereka bertobat, alih-alih mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun mereka melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta, memberi makan 5.000 orang di Kapernaum, di Betsaida. Alih-alih mereka percaya dan mengikuti Yesus, yang ada mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka tetap mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai manusia biasa. Mereka tidak mau mengikuti Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau bertobat. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Inti pemberitaan Yesus bagi kota-kota Yahudi, termasuk bagi saudara-saudari dan saya pada saat ini adalah pentingnya bertobat. Pentingnya hidup dalam pertobatan. Karena hakikat dari hidup bertobat adalah, pertama, kita mau menyadari akan dosa-dosa kita, kesalahan pelanggaran kita. Setiap kita harus berusaha untuk menyadari bahwa kita tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Kita harus mau menyadari, kita mau mengakui bahwa kita di hadapan Allah tidak sempurna. Karenanya kita mau sadari itu, bahkan kita mau mengakui itu, dan terlebih kita mau menyesali ketidaksempurnaan, dosa, pelanggaran, kesalahan, baik yang kita lakukan terhadap sesama kita, baik yang orang-orang terdekat kita, teman sekerja kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih di hadapan Tuhan. Tatkala kita memiliki pikiran yang buruk, berburuk sangka, pikiran yang jelek negatif, penuh iri dengki terhadap sesama kita, sesungguhnya kita sudah berdosa. Dan terlebih, orang yang mau bertobat adalah orang yang menyadari, mengakui dan menyesali semua tutur kata, sikap dan tindak tanduk kita yang tidak sempurna, yang banyak kesalahan di hadapan sesama kita, di hadapan Tuhan. Kita akui itu, kita sesali itu, dan terlebih kita mau membenahi, kita mau membenci kesalahan kita, kita mau menjauhi kesalahan-kesalahan kita itu. Bahkan kita berusaha untuk menghindari, berusaha untuk membenahi, menjauhi, berusaha untuk mencegah, mau mengurangi, bahkan berusaha untuk melawan diri sendiri yang selalu ada kecenderungan berbuat dosa, baik terhadap sesama maupun di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk melawannya. Kita berusaha untuk mematikan manusia yang lama dan berusaha untuk menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus. Hidup baru dalam Yesus Kristus adalah hidup yang penuh kasih, hidup yang berusaha melawan segala karakter tabiat kita yang lama, pikiran yang jelek, yang negatif, berburuk sangka, iri dengki terhadap sesama, dan tidak takut akan Tuhan. Itu yang kita mau lawan, dan kita berusaha menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus, hidup yang dibaharui oleh kasih Kristus, sehingga kasih Kristuslah yang membaharui hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga perwujudannya, tutur kata, sikap, tindak tanduk kita mencerminkan kasih Kristus, sehingga kita bisa memaklumi orang lain, mengampuni orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, dan terlebih kita berusaha untuk memberi semangat kepada orang lain. Kita berusaha untuk memotivasi orang lain, untuk membawa orang lain ke jalan yang benar, jalan yang terarah, dan terlebih tatkala orang lain jatuh kita mengangkat, orang lain terperosok kita yang membangunkannya, dan terlebih setiap tutur kata, tindak tanduk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Yesus Kristus inginkan saudara-saudari dan saya lakukan pada saat ini. Dan terlebih di masa COVID-19, mari kita gunakan hidup kita sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas, kita sangat terbatas. Seringkali kita bisa terjebak dalam kepanikan, kekhawatiran, kegelisahan yang teramat sangat, dan itu tidak menolong kita. Namun tatkala kita terarah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu membuat kita tetap tenang, aman, merasa damai sejahtera, bisa bersyukur, dan terlebih membuat kita tetap optimis dan berpengharapan. Dan terlebih hati Kristus di dalam diri kita, kasih Kristus di dalam kasih kita, itu membuat kita semakin peduli dengan sesama kita, mau berbagi, saling menopang, saling menolong, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari keluarga kita, lingkungan kerja kita, dimanapun kita berada, maka
Yesus Kristus menginginkan kita untuk sungguh-sungguh menampilkan hidup dalam pertobatan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya dan firman-Nya. Amin.